Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Perkenalkan, nama saya Argana Stamegrita dengan NIM 4521934, kelas 3B D4 Administrasi Bisnis. Kali ini saya akan membawakan materi mengenai aspek produksi. Adapun pokok bahasan kita pada saat ini, yang pertama, pengertian produksi, produk, dan jasa. Kemudian yang kedua, mendefinisikan perancangan produk dan jasa serta dampak terhadap organisasi. Kemudian yang ketiga, menjelaskan tahapan perencanaan produk. Kemudian yang keempat, memahami penggunaan teknologi dan dampaknya terhadap pengembangan produk. Kemudian yang kelima, memahami isu yang berkaitan dengan pengembangan produk. Kita masuk di materi pertama, yaitu pengertian produksi, produk, dan jasa. Produksi itu berkaitan dengan cara bagaimana sumber daya atau masukan dipergunakan untuk menghasilkan produk atau keluaran. Selanjutnya, produk merupakan barang yang dapat diperjualbelikan. Sedangkan jasa merupakan aktivitas yang intangible, tidak dapat diraba, yang direncanakan dan dilaksanakan untuk memenuhi permintaan konsumen. Nah, bisa kita lihat di atas ini ada beberapa contoh produk. Bisa kita lihat ada produk makanan, minuman, sabun, dan sebagainya. Nah, kemudian di sini ada contoh kemasan produk. Nah, di sini itu terdapat dua, kemasan menarik dan tidak menarik. Nah, bisa kita lihat perbedaannya, kemasan menarik dan tidak menarik. Kalau kemasan menarik itu kita baru lihat, tapi sudah menarik perhatian kita karena bentuknya itu menarik dan memiliki warna yang beragam dan ada jenis makanan atau nama dari produk tersebut. Sedangkan kemasan tidak menarik, kemasannya itu cuman terdiri dari plastik dan tidak ada nama produknya atau label mengenai jenis produk tersebut, sehingga barang tersebut tidak menarik perhatian kita dibandingkan dengan kemasan yang menarik, lebih berwarna dan mudah diketahui merek dan nama produknya apa. Nah, selanjutnya itu karakteristik produk yang baik. Adapun karakteristik produk yang baik, yang pertama yaitu ada brand dan logo barang, kemudian nama produk, kemudian jenis produk, kemudian logo halal, kemudian berat neto, kemudian penjelasan produk, kemudian expire, kemudian barcode, komposisi, dan kandungan gizi. Nah, selanjutnya itu perancangan produk. Perancangan produk harus didukung oleh proses pabrik. Perancangan produk dapat meliputi yang pertama appearance atau pertampakan, kemudian yang kedua materials atau material, kemudian yang ketiga dimensions atau dimensi, kemudian yang keempat tolerance atau toleransi, dan yang terakhir yaitu performance standar atau standar kinerja. Kemudian selanjutnya itu perancangan jasa versus barang. Nah, jasa sifatnya itu unik sehingga perancangan harus memenuhi dirancang meliputi jasa dan konsep, unsur fisik, estetika, dan manfaat psikologisnya. Contohnya itu kecepatan dan keakraban situasi. Kemudian produk dan jasa dirancang harus memenuhi kebutuhan dan preferensi kelompok pelanggan. Selanjutnya itu faktor yang mempengaruhi perancangan produk dan jasa. Ada kualitas barang, biaya, kepuasan pelanggan, dan kemampuan fabrikasi dan kemudahan di bidang operasi. Selanjutnya itu proses perancangan produk. Nah, proses perancangan produk itu ada 4 tahapan. Yang pertama tahapan
mengenai pengembangan ide, kemudian yang kedua pemeriksaan perancangan, kemudian yang ketiga perancangan awal dan pengujian, dan yang keempat yaitu rancangan final. Selanjutnya itu faktor yang berdampak pada perancangan produk. Yang pertama itu kebutuhan perancangan pabrik. Kemudian yang kedua itu series of guidelines to follow in order to produce a product easily and profitably. Yang pertama itu minimalis bentuk produk, kemudian yang kedua standarisasi, kemudian yang ketiga rancangan yang terintegrasi, dan yang keempat sederhanakan operasi. Selanjutnya itu seleksi proses. Nah, di seleksi proses itu desain produk harus mempertimbangkan proses. Klasifikasi meliputi intermittent operations, itu menghasilkan berbagai jenis dalam jumlah kecil. Kemudian yang kedua, repetitive operations, itu menghasilkan satu atau beberapa dalam jumlah besar. Nah, seleksi proses produksi itu terdapat 4 pertimbangan. Yang pertama itu bentuk proses atau range from intermittent to continuous. Kemudian yang kedua, flexibility sumber daya. Kemudian yang ketiga, bauran antara modal dan sumber daya manusia. Dan yang terakhir yaitu derajat kontak dengan konsumen. Selanjutnya ada desain proses. Nah, desain proses ini ada 2. Yang pertama, alat desain proses meliputi analisa aliran proses. Kemudian yang kedua itu proses diagram. Kemudian yang kedua itu pertimbangan desain meliputi membuat strategi saham. Kedua, berkumpul untuk menyusun strategi. Dan yang ketiga, membuat sesuai strategi. Yaitu ada alat proses desain. Yang pertama yaitu proses analisis arus. Proses ini adalah alat yang digunakan untuk menganalisis dan mendokumentasikan urutan langkah dalam proses total. Biasanya langkah pertama dalam proses reengineering. Terus yang kedua yaitu proses reengineering adalah pendekatan yang digunakan ketika perubahan bisnis besar dilakukan sebagai hasil dari produk baru, dibutuhkan peningkatan mutu, kemudian pesaing yang lebih baik, dan performa yang tidak memadai. Selanjutnya itu menghubungkan desain proses dan seleksi proses. Nah, jenis operasi yang tersedia mendefinisikan aspek-aspek organisasi yang luar. Jenis operasi yang tersedia mendefinisikan aspek-aspek organisasi yang lebih luas seperti peralatan yang diperlukan, kedua, pengaturan fasilitas, dan yang ketiga, struktur organisasi. Selanjutnya itu strategi produk dan jasa. Nah, jenis operasi berhubungan langsung dengan produk dan strategi layanan. Terdapat 3 dasar mencakup. Yang pertama yaitu membuat persediaan dalam mengantisipasi permintaan. Kemudian yang kedua, berkumpul untuk memesan, dibuat dari komponen standar sesuai pesanan. Kemudian yang ketiga, buat sesuai pesanan, produksi pada spesifikasi pelanggan pada waktu perintah. Selanjutnya yaitu bagaimana jasa berbeda dari manufaktur. Nah, layanan berbeda dari manufaktur saat produk yang tak berwujud. Kemudian yang kedua, melibatkan kontak pelanggan tingkat tinggi. Jenis layanan diklasifikasikan menurut tingkat kontak pelanggan. Nah, selanjutnya itu merancang layanan. Merancang layanan itu ada 3, karakteristik layanan, layanan paket, dan desain yang berbeda. Nah, karakteristik layanan itu layanan murni, manufaktur kuasi, dan layanan campuran. Kemudian layanan paket itu hal-hal fisik, manfaat sensual, dan manfaat psikologis. Dan yang terakhir yaitu desain yang berbeda. Yang pertama itu pengganti teknologi, kemudian yang kedua libatkan pelanggan, dan yang ketiga perhatikan pelanggan tinggi.
Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi aspek produksi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan terima kasih.